Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini, Kamis 5 Agustus 2021, terambil dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 11 sampai 15. Kitab Yunus pasal 1 ayat 11 sampai 15. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Judul RHK kali ini, dibuang ke laut. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, Yunus dibuang ke laut sebagai bentuk menjawab permintaannya karena menyadari akan dosa-dosanya pada Allah. Ungkapan kata laut dalam bahasa Ibrani yam sama dengan samudra, ombak, gelombang, dan pusaran di bawah bumi. Istilah ini dapat digambarkan sebagai kekuatan seperti makhluk hidup yang hendak menelan orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Alam dapat berwujud binatang buas yang menyeramkan dan mengancam hidup. Manifestasi ini dapat terjadi jika Allah mengizinkannya. Karena itu, saat melihat peristiwa alam ini, maka Yunus berkata, "Campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak akan menyerang kamu lagi." Ayat 12. Seseorang menyadari kesalahan dan dosa-dosanya seringkali melalui proses yang panjang dan peristiwa-peristiwa ekstrim, bahkan terkadang seakan-akan hampir terlambat. Namun untuk membentuk, mengubah dan memurnikan hambanya, maka Tuhan mengizinkan proses ini dialami Yunus. Dicampakkan ke dalam laut, dimakan ikan besar, dan dimuntahkan kembali sebagai proses unik yang dialami Yunus agar ia menyadari pelariannya dari hadapan Tuhan dan bersedia kembali di jalan Allah. Jika ini dipahami sebagai cambuk, maka Yunus bersedia menjalani hukuman itu. Jika ini dilihat sebagai gurinda yang mencukur semua karat agar besi menjadi putih, maka Yunus bersedia sekalipun terasa sakit, nyeri, dan pahit. Jika sebagai garam soda untuk memurnikan perak, maka Yunus menerimanya. Ada orang yang mau bertobat tapi tidak mau menerima rasa sakit, nyeri, dan pahit. Padahal apabila ia menjalaninya, maka Allah akan memberi padanya daya tahan dan perlindungan sehingga mampu menjalani hukuman-hukuman itu. Sebagai keluarga Kristen diingatkan untuk menerima pembentukan dan pemulihan dari Tuhan. Maka setiap anggota, orang tua, suami istri, dan anak-anak dipanggil untuk bersedia memikul dan menerima berbagai proses yang Tuhan izinkan. Seperti Yunus yang menerima pemulihannya, maka seperti Kristus yang rela menderita dan mati agar manusia yang berdosa dipulihkan untuk menerima keselamatan kekal.
Amin. Mari berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bersedia dan menerima setiap proses pembentukan-Mu. Tolong kami ketika kami berdosa, maka kami bersedia dipulihkan. Amin.